Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multi Sarana Eduka Tbk dengan kode emitennya MSIE. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Jadi PT Multi Sarana Intan Eduka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Nah, perseroan didirikan tahun 2011 dan berdomisili ini di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan utamanya menyewakan 2 properti yang berada di Jalan Patimura, ini kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School, sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya. Nah, kemudian untuk kegiatan dari perusahaan ini sendiri, kegiatan utamanya saat ini menyewakan 2 properti yang berada di Jalan Patimura, Plaza Segi 8, Surabaya kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School. Kemudian juga ini perseroan memulai usahanya dengan mengakuisisi tanah dan gedung di Jalan Patimura nomor 2. Gedung tersebut kemudian disewa oleh Yayasan Intan Eduka yang menaungi SD hingga SMA IPH School. Nah, perseroan ini juga mengakuisisi tanah di Jalan Patimura nomor 24 yang kemudian disewa bangun pakai oleh Yayasan Intan Eduka pada tanggal 1 November tahun 2011. Nah, pembangunan konstruksi gedung sekolah di Jalan Patimura nomor 24 selesai tahun 2015, kemudian dioperasikan sebagai playgroup dan kindergarten sejak Juli 2015. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 417.300.000 lembar, dengan persentase IPO-nya 27,50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp10 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp110 per lembar. Nilai IPO maksimal Rp45.903.000.000. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT MNC Sekuritas. Nah, selain IPO saham, kali ini juga emiten mengeluarkan waran sebanyak 208.650.000 lembar, persentasenya 18,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, dengan nilai nominalnya Rp10 per lembar dan harga pelaksanaannya di Rp250 per lembar dengan rasionya 2:1. Nah, kemudian kita lanjut untuk jadwal IPO. Masa penawaran awalnya 17 hingga 24 Juli, tanggal efektifnya 31 Juli, masa penawaran umumnya 1 hingga 7 Agustus, tanggal pencatahan 7 Agustus, tanggal distribusi saham 8 Agustus, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesianya yaitu 9 Agustus. Nah, kemudian kita lanjut untuk dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 70% ini untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui akuisisi, baik aset maupun perusahaan pemilik aset, ataupun sewa atau kerjasama jangka panjang, serta pembangunan gedung sekolah baru. Nah, kemudian 30%-nya modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung, dan biaya operasional lainnya. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitifnya dari emiten ini antara lain properti berada di kawasan Plaza Segi 8 Surabaya Barat yang merupakan kawasan komersil yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian akses jalan menuju properti cukup lebar dan mudah dijangkau, namun tidak bising karena bukan berada di depan jalan raya. Serta tenan perseroan ini merupakan IPH School yang telah memiliki reputasi sangat baik di bidang pendidikan dengan fasilitas sekolah yang lengkap, sehingga hal ini menjadi competitive advantage terhadap sustainability dari bisnis perseroan. Kemudian untuk faktor-faktor risiko yang patut diperhatikan, risiko utamanya yaitu risiko ketergantungan terhadap tenan tunggal, risiko usaha antara lain risiko kerusakan aset tetap, serta risiko persaingan usaha. Risiko umumnya antara lain risiko perekonomian global, risiko tuntutan atau gugatan hukum, serta risiko likuiditas. Nah, adapun bagi investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko tidak likuidnya perdagangan saham perseroan di bursa,
risiko harga saham yang dapat sangat berfluktuasi, serta risiko kemampuan perseroan membayar dividen di masa depan. Untuk key financial highlights, yang pertama neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Mei 2023. Current rasio tercatat 3,47 kali, quick rasionya tercatat 2,18 kali, dan cash rasionya tercatat 2,18 kali. Kemudian untuk key financial highlights yang kedua yaitu laporan laba rugi. Kita lihat lagi untuk rasio-rasio utamanya per 31 Mei 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 84,95%, net profit marginnya tercatat 59,86%, return on assets-nya 2,44%, dan return on equity-nya 2,78%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.